Silahkan duduk. Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar? Aduh, gini lah Bu. Kalau baik-baik aja masa nggak kesini Bu? Iya ya. Oke, Mbak, dengan Mbak siapa ya? Sally Bu. Oh, Mbak Sally. Kalau boleh tahu Mbak Sally rumahnya mana? Di Purbalingga Bu. Oh, Purbalingga. Purbalingga yang mana? Limbangan. Sebelumnya udah pernah melakukan si konseling? Belum Bu, baru pertama kali. Tahu layanan ini dari siapa? Kebetulan dari teman saya Ibu. Baik. Baik, perkenalan dulu ya, perkenalkan. Nama saya Lala Suciawati, saya salah satu konselor yang ada di sini. Jadi sekarang Mbak Sally akan melakukan sesi konseling bersama saya. Iya. Baik, jadi saya di sini sebagai konselor akan membantu Mbak Sally untuk menyelesaikan masalah. Tapi untuk semua keputusan Ibu serahkan pada Mbak Sally, karena di sini Ibu akan membantu Mbak Sally untuk menemukan pandangan lain agar bisa menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan Mbak Sally yang sedang dialami sekarang. Oke. Jadi karena Mbak Sally sudah ini mengetahui konseling seperti apa, di sini saya juga mau menjelaskan bahwa dalam konseling ini menjamin asas kerahasiaan. Jadi nanti apapun yang sedang Mbak Sally rasakan, yang ingin disampaikan, Ibu harap Mbak Sally bisa terbuka agar kita bisa menemukan solusinya. Oke. Oke, Mbak Sally boleh ceritakan apa masalahnya? Ya, jadi gini Bu. Saya tuh sering ngerasa sakit hati sama pacar saya. Ini pacar saya itu kan dia orang Jakarta ya Bu. Saya kan orang Jawa. Kita dari gaya bahasa itu kan berbeda ya Bu. Hanya terkesannya tuh belak-belakan. Sedangkan saya kan kalau kita orang Jawa kan lebih halus gitu. Itu kadang kalau misalnya kita lagi berantem atau lagi apa gitu, dia kadang suka ngeluarin, mungkin buat orang sana biasa sih ya Bu, tapi buat saya tuh kayak nyakit banget gitu loh Bu. Makanya saya kadang suka merasa nggak gitu, pas nggak cocok kah kayak gimana gitu. Oh, jadi kamu sudah masih tersinggung sama pacar kamu karena kalian itu Jakarta Selatan sama Jawa ya. Jadi mungkin emang gaya bahasanya udah beda gitu ya. Kalau Jaksel terkesan lebih belak-belakan, Jawa lebih halus gitu. Tapi kamu udah pernah ngomongin nggak sama pacarmu kalau kamu sering merasa tersinggung begitu, sakit hati? Nggak pernah sih Bu, soalnya kayak aku takut ngomong terus nanti dia marah atau gimana, terus kita putus gimana. Oh, seperti itu. Benar. Oh, jadi kamu takut kalau misalkan kamu ngomong kalau kamu sering sakit hati, tersinggung karena ucapan pacar kamu, takut nanti putus gitu. Takut dia marah gitu. Terus kalau misalkan kamu kayak lagi kejadian dia ngomong apa terus kamu sakit hati, kamu ngapain? Aku diem aja sih Bu. Ini kadang soalnya kalau misalnya aku ikutan ngomong, ntar dianya makin maju. Kalau boleh tahu, pernah kejadian atau omongan apa yang pernah diucapkan ke kamu yang membuat kamu sakit hati? Iya, baru kemarin sih Bu, dia ngatain aku deso, kampungan gitu katanya. Terus pas kamu dikatain itu kamu diem aja atau ngomong? Ya, aku diem aja sih Bu. Nah, itu aku takut dianya marah, atau marah atau gimana. Begitu. Tapi sebenarnya kalau ibu tahu, pacar kamu tuh tipe orang yang menerima saran, masukan gitu atau enggak?
kayaknya kurang deh Bu. Soalnya saya pernah nyoba ini kan ngomong tuh waktu dia awal-awal tuh gue pacaran, dia kayak ngajak kayak gitu, terus saya ikut ngomong, terus kayaknya kayak enggak, pokoknya kayak dia merasa benar sendiri gitu. Jadi susah ya buat didiskusiin bareng-bareng gitu. Tapi sebelum kamu memutuskan untuk pacaran sama pacar kamu ini yang sekarang, kan kamu juga udah tahu kan kalau dia berasal dari Jaksel, otomatis kamu juga tahu mungkin gaya bahasa kalian banyak perbedaan, yang mungkin yang Jaksel terkesan plak-plakan, kita kan orang Jawa ya, ibu juga orang Jawa jadi kayak lebih halus ngomongnya gitu. Kalau Jaksel tuh kayak lebih to the point apa gitu. Iya, tahu sih Bu. Cuma saya nggak ngira kalau ternyata nggak cocok itu sama saya gitu loh Bu. Jadi kamu karena perbedaan gaya bahasa itu kamu merasa ini nggak cocok nih gitu. Soalnya saya masih suka sama dia, masih ada cinta gitu kan ya. Cuma ya itu kayak kurang cocoknya tuh di situ Bu, di bagian komunikasinya itu loh. Sebenarnya kan karena sebenarnya kamu pasti udah tahu perbedaan dan kemungkinan masalah yang bakal kamu hadapi saat kamu tahu dia dari Jaksel dan kamu dari Jawa ya. Nah, kalau boleh ibu tahu, saat pacar kamu mengucapkan kata-kata itu saat kejadian apa? Yang biasa jadi ya kemarin tuh aku habis jalan-jalan tuh sama dia, terus dia kayak mungkin penampilan aku pada waktu itu kurang cocok di mata dia gitu loh. Terus jadi aku dibilang besok, terus aku kampungan, gak gaul, gak kayak cewek-cewek Jakarta, gak modis gitu. Padahal ya aku setiap ketemu dia ya aku selalu prepare persiapannya ya maunya kelihatan cantik dia gitu. Tapi dia ternyata nggak cocok. Ini dia segitu dari awal pacaran udah kayak gitu apa baru-baru nih? Ini baru-baru akhir ini. Akhir ini sih Bu. Berarti sebelumnya nggak ada masalah gitu ya? Menurut ibu ya, kamu nggak perlu malu jadi orang Jawa gitu, karena Jawa itu indah dengan budayanya gitu. Begitupun Jaksel, mungkin mereka punya ciri khas masing-masing. Jadi di sini ibu mau ngomong ke Mbak Seli bahwa yang seharusnya Mbak Seli lakuin itu yaitu memahami dan menerima perbedaan gaya bahasa kalian berdua. Menurut ibu, jadikan sebuah hubungan itu kan adalah proses menerima dan juga memaafkan. Nah, Mbak Seli itu bisa melakukan dengan memahami perbedaan gaya bahasa Mbak Seli dan juga pacar Mbak Seli dengan sebenarnya harusnya saling ya, kalian harus saling memahami perbedaan tersebut, dan pacar Mbak Seli juga harus menerima Mbak Seli itu nggak suka seperti ini gitu. Jadi kalian saling mengoreksi satu sama lain. Dalam hal ini tuh Mbak Seli bisa melakukan komunikasi dengan pasangan Mbak Seli, mengungkapkan, tapi mungkin karena kan tadi Mbak Seli juga udah bilang ya, pasangan Mbak Seli kurang menerima saran atau masukan. Mungkin Mbak Seli bisa membicarakan hal ini itu dalam keadaan yang pacar Mbak Seli itu lagi moodnya lagi bagus. Kalau boleh tahu, pacar Mbak Seli kan nggak mungkin ya marah-marah terus ya. Itu
dalam keadaan moodnya bagus tuh saat apa? Iya biasanya sih moodnya bagus waktu lagi main game sih Bu. Saat main game ya. Jadi mungkin kalau lagi main game ya, setelah main game kamu bisa ngajak kamu ngobrol kayak gitu, mengeluh, bercerita, maksudnya saling interaksi, kamu cerita kayak gimana, dia juga mau cerita, biar kalian bisa sama-sama menemukan titik tengahnya. Terus kalau masalah kamu yang tersinggung sama pasangan kamu, mungkin kalau misalkan kamu suka tersinggung sama omongan dia gitu, kadang kan emang persepsi perempuan terlalu rumit ya. Jadi kamu bisa apa ya, selalu dikomunikasikan dengan pacar kamu kalau kamu lagi merasa ini gitu. Jadi mungkin itu lebih terbuka sama pacar kamu agar kalian juga saling berusaha berbenah diri. Tapi kalau boleh ibu tahu, kamu misalkan dia sehari-hari ini misalkan lagi nggak berantem kayak yang itu tadi, kamu sering tersinggung nggak sama omongan dia? Kalau lagi biasa gitu. Kalau misalkan kadang ada kosakata atau apa yang bikin kamu Mungkin tersinggung? karena udah terbiasa ya Bu. Jadi ya biasa aja, tapi yang kadang masih ada ya. Jadi misalkan kamu lagi merasa tersinggung sama pacar kamu dan kamu otomatis berpikiran negatif ya, kamu bisa menggali pikiran itu kayak, emang benar yang diomongin dia itu, emang benar aku kayak gitu? Jadi kamu ketika sedang merasa seperti itu, kamu bisa mengubah dan menggali pola pikir kamu menjadi lebih positif, atau kamu melakukan hal positif, atau kamu bisa mengklarifikasi dengan pacar kamu. Ketika kamu, aku lagi ngerasa ini gimana gitu. Itu memang komunikasi itu perlu banget ya dalam hubungan seperti itu. Terus kan kamu tadi bilang kalau pasangan kamu susah banget ya menerima masukan, susah banget buat menerima saran, apalagi kamu sering dibicarain yang kurang enak. Tapi salah nggak sih Bu, misal aku masih belum berani buat ngomong ke dia apa yang aku rasain, soalnya kan dia orangnya kayak gitu kan Bu, keras gitu. Mungkin perasaan itu wajar ya, apalagi mungkin nanti takutnya jadi masalah yang besar, takutnya berimbas pada hubungan kalian yang jadi gimana, yang buruknya. Semoga sih enggak ya. Tapi balik lagi, kamu kan nggak mungkin selamanya akan selalu memendam perasaan itu, karena itu nggak akan baik buat kedepannya. Kamu harus bisa menyampaikan dengan baik tanpa menghakimi kayak gitu. Maksudnya ketika kamu lagi ngerasa nggak baik-baik aja, ketika rasa dia omongannya, bicaranya selalu kayak gitu, kamu harus bisa, kan kamu pengennya bareng-bareng terus kan. Ya, jadi kamu harus menerima, terus juga saling introspeksi diri masing-masing gitu. Jadi kamu ketika sedang merasa seperti itu, kamu bisa mengubah dan menggali pola pikir kamu menjadi lebih positif, atau kamu melakukan hal positif, atau kamu bisa mengklarifikasi dengan pacar kamu. Ketika kamu, aku lagi ngerasa ini gimana gitu. Itu memang komunikasi itu perlu banget ya dalam hubungan seperti itu. Iya Bu, kalau gitu ya habis dari sini ya saya coba buat ngumpulin keberanian buat ngomong diskusi gitu sama dia. Ya bagus, jadi kamu bisa memulai dari situ gitu, biar kalian saling memahami perbedaan
budaya masing-masing untuk kedepannya buat hubungan kalian itu langgeng, baik-baik gitu. Ada yang mau Mbak Sili sampaikan lagi? Udah sih gitu aja. Terima kasih karena kamu sudah berpartisipasi aktif dalam sesi konseling ini. Ibu sangat mengapresiasi kamu, keinginan kamu untuk memperbaiki hubungan komunikasi kamu dengan pasangan kamu. Itu menunjukkan kamu sudah dewasa dalam hubungan. Semoga kedepannya hubungan kamu akan menjadi langgeng, lebih baik lagi gitu. Saya juga makasih banget Bu udah dengar cerita saya. Mari kita akhiri sesi konsen pada pagi hari ini. Saya akan lihat perkembangan hubungan Mbak Sili dengan pacar Mbak Sili, bagaimana kalian saling mentoleransi hubungan kalian, terus juga komunikasi kalian seperti itu.